Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Putri Pratiwi, semester 6 R1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradah untuk segala makhluknya, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah, kehendak Tuhan, disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku pada umatnya. Firman Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin," artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar ada 6 ciri. Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan, merasa yakin bahwa kesuksesan akan didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya
jika Allah mengizinkan. Contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram yaitu ada 5. Yang pertama, datangnya hari kiamat, jenis kelamin bayi yang baru lahir, kematian seseorang, jodoh, dan usia seseorang. Takdir mu'allaq, untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang qada dan qadar terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Innama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisan. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, maka mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalil nakli dalam Quran surat lain terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 5 dan Al-Ankabut ayat 62. Maksud dari dalil nakli tentang qada dan qadar, Quran surat An-Nisa ayat 78 menjelaskan bahwa kematian adalah perkara yang pasti. Terjadi, tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila yang mendapatkan kesenangan dari nikmat akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan Nabi Muhammad SAW. Yang demikian jelas bahwa kematian atau maut merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti terjadi. Hikmah iman kepada qada dan qadar yaitu ada 5. Yang pertama, membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki, meningkatkan ketakwaan dan hidup istiqomah. Sekian, terima kasih.